mendapatkan sebuah persembahan yang sangat luar biasa dari Bu Santi dosenku. Sejak aku kuliah pakai sedan hitam pemberian dari mamaku ini, mahasiswi yang sekampus denganku, jadi banyak yang suka melayangkan tatapan dan senyum yang mempesonakan. Tapi aku pakai sedan hitam ini bukan mau nyari pacar. Katro banget rasanya nyari pacar dengan mobil doan, apalagi ini kan mobil pemberian orang tua. Aku malah suka sebel kalau lihat wanita yang tadinya jutek mendadak bermanis-manis setelah tahu aku punya sedan mahal ini. Entah seperti apa sikapnya kalau aku kuliah pakai motor bebek lagi. Walau begitu, pada suatu saat aku mengalami kisah yang tak terduga dengan Bu Santi dosenku. Sore itu, aku sudah selesai kuliah dan sedang mengendarai mobilku dan aku parkir di pinggir jalan. Karena mahasiswa tidak boleh parkir di dalam areal kampus. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada seorang wanita muda cantik yang tak lain, dia adalah Bu Santi, dosenku yang sudah lama menumbuhkan rasa simpatiku. Mungkin dia sedang menunggu jemputan, atau mungkin juga sedang menunggu angkot. Kuhentikan mobilku di depan Bu Santi sambil membuka jendela sebelah kiri. "Mau pulang, Bu?" tanyaku. Bu Santi membungkuk dan melihat ke dalam mobilku. "Denis," sahutnya. "Iya, Ibu mau pulang. Kayo, Bu, saya anterin aja," ajakku. "Rumahku jauh di luar kota, Denis," jawabnya. "Biarin aja," sahutku sambil membuka pintu depan sebelah kiri. "Di luar provinsi juga saya anterin sampai rumah Ibu kok. Jangan khawatir," candaku. "Beneran nih mau nganterin sampai rumah?" tanya dosen cantik itu setelah duduk di samping kiriku sambil mengenakan sahbel. Harum parfum pun tersiar ke rongga hidungku. "Khusus untuk Ibu, saya siap mengantarkan kapanpun dan kemanapun," sahutku sambil memindahkan tongkat matik ke B. "Oh iya, enak don. Kapan-kapan bisa minta diantar sama mahasiswa yang ganteng dan baik hati begini," ucapnya. "Siap, Bu, asalkan gak ada yang marah saja," ucapku. "Siapa yang marah?" "Suami belum punya, pacar pun gak punya," jawabnya. "Kirain Ibu sudah punya suami," sahutku. "Belum laku-laku, Demis," ucapnya. "Tapi pacar aja sih mungkin sudah punya," tanyaku. "Aku jomblo, Denis. Dulu waktu masih SMA pernah punya pacar. Tapi begitulah, gak enak punya pacar yang selalu mengatur segalanya. Apalagi kalau sudah jadi suami," ucapnya. "Wah, bisa nyelip dong aku, Bu," ucapku. "Nyelip kemana?" tanyanya. "Ke hati Bu Santi lah," jawabku. "Kamu bisa gombal juga ya," ucap Bu Santi mencubit lenganku. "Aku serius, Bu. Soalnya di antara dosen-dosen, Bu Santi yang paling kusukai. Makanya sekarang serasa ketiban rezeki nomplok, karena Ibu mau dianterin olehku," kataku. "Masa Sil, sudah segitunya perasaanmu padaku?" tanyanya. "Kalau iya, Ibu keberatan gak?" tanyaku balik. "Keberatan sih nggak, tapi kamu kan masih sangat muda. Umurmu berapa?" ucapnya. "18, Bu," jawabku. "Tua, berarti 8 tahun lebih muda dariku," ucapnya. "Ibu baru 26 tahun. Sudah S2 ya? Hebat sekali," ucapku. "S2, aku dapat setahun yang lalu," jawabnya. "Waduh, berarti S2-nya diraih waktu usia gak muda-muda amat kan? Di Amerika malah ada yang umur 17 tahun sudah S3 loh," ucapnya. "Wah, itu sih jenius banget, Bu. Tapi program percepatan pendidikan hanya ada di Amerika aja kan?" tanyaku. "Iya, di negara lain belum ada," jawabnya. "Ibu jadi dosen belum ada setahun kan?" tanyaku. "Iya, baru 9 bulan," jawabnya. "Berarti aku harus deket terus sama Ibu nih," ucapku. "Lalu kenapa bisa gitu?" tanyanya. "Supaya lulus S1 secepatnya. Tapi ada yang lebih penting lagi, Bu," ucapku. "Apaan tuh?" tanyanya. "Untuk mewujudkan hayalanku selama ini," ucapku. "Hayalan apa? Nanti aku jadi serius loh, Denis," ucapnya. "Aku juga serius, Bu. Serius mikirin Ibu sejak lama," ucapku. "Masa sih? Kamu terlalu muda bagiku, Denis," ucapnya. "Aku ini termasuk pengagum wanita yang lebih tua dariku, Bu. Lagian Ibu kan masih muda. Baru 26 tahun, 30 juga belum," ucapku. Bu Santi memegang tangan kiriku yang nganggur. Karena mobilku metik, terasa damai rasanya jiwaku ketika itu. Sepertinya Bu Santi mulai mengerti
dan menerima apa yang sedari tadi aku sampaikan dengan jujur kepadanya. Membuat jantungku berdegup, aku tidak berani berkomentar. Saat itu mobilku sudah sampai di batas kota, kularikan terus keluar kota. Aku jadi merasa tersanjung sama kamu, Dania, ucap Bu Santi sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Tapi tetap saja aku merasa malu, karena tersanjung oleh ucapan pria yang masih belasan tahun. Ucapnya lagi. Kusahut dengan perasaan pedih ucapannya itu. Mendingan juga yang sama belasan tahun dibandingkan dengan 40 tahunan sih, Bu, ucapku. Iya sih, tentu saja kamu lebih fresh daripada bapak-bapak sesama dosen sih. Tapi, kalau kelihatan orang lain, pasti aku diketawai, dianggap sedang gaun muda, ucapnya. Gak usah dilihat-lihatkan sama orang lain dong, Bu, ucapku. Kamu bisa merahasiakannya, tanyanya. Bisa, Bu, percayalah, jawabku. Di kampus harus bersikap seperti biasa aja ya. Bisa, ucapnya. Bisa, di kampus aku tetap akan bersikap sebagai mahasiswa kepada dosennya, seperti mahasiswa yang lain, ucapku. Tiba-tiba Bu Santi memberikan satu kejutan di TV-ku, membuatku kaget bercampur senang. Mendadak Bu Santi berkata, itu ada apotek. Berhenti dulu sebentar ya, Demis. Ibu mau beli vitamin, ucapnya. Iya, Bu, sahutku sambil mengurangi kecepatan mobilku. Lalu menghentikannya tepat di depan apotek itu. Tunggu sebentar ya, Ibu cuma beli vitamin, kata Bu Santi sambil membuka pintu mobilku di samping kirinya. Lalu kubiarkan ia turun dan melangkah ke dalam apotek itu. Tak sampai 10 menit Bu Santi sudah masuk lagi ke dalam mobilku. Cepat sekali, Bu. Udah dapat vitaminnya, tanyaku. Sudah, sahutnya sambil memasangkan kembali seatbelt. Oh iya, tadi ada yang belum kutanyain sama Demis, ucapnya. Soal apa, Bu, tanyaku. Demis belum punya pacar kam, tanyanya. Udah dapat sih, Bu, jawabku. Orang mana? Tanya Bu Santi penasaran. Ini yang lagi duduk di sampingku, jawabku. Bu Santi ketawa cekikikan, tampak senang sekali kelihatannya. Tapi aku merasa berat, Denis, ucapnya. Berat apanya? Tanyaku. Berat menolakmu. Satu-satu ya. Tinggal satu lagi, ucapnya. Apa lagi? Tanyaku. Gak apa-apa sayang, ucap Bu Sinta ketawa cekikikan lagi. Lalu bertingkah menjuah lagi. Lengan kiriku pun meraih bahu kirinya sambil berkata, gak nyangka hatiku bakal sebahagia ini, Bu, kataku. Bu Santi menanggapinya dengan demikian kriun tangan kiriku. Lalu ku hidupkan musik untuk membuat suasana semakin romantis. Setengah jam kemudian, mobilku sudah kubelokkan ke sebuah rumah minimalis yang begitu artistik penataannya, termasuk perkarangannya yang berbentuk taman kecil dengan tanaman hiasnya yang ditata secara artistik pula. Ayo mampir dulu, sekalian melanjutkan obrolan di jalan tadi, ajak Bu Santi sebelum turun dari mobilku. Gak apa-apa nih, aku mampir ke rumah ibu, tanyaku dengan nada ragu, padahal gak ragu. Gak apa-apa, mau ngihuinep juga boleh kong, ucapnya. Serius nih, tanyaku. Sangat serius, di rumah ini kan penghuninya cuma 2 orang, aku dan pembantuku, jawabnya. Kirain tinggal sama orang tua, ucapku. Orang tuaku jauh di seberang lautan sana. Kapan-kapan kita main ke sana ya, ucapnya. Boleh, asalkan pas pada saat liburan panjang, jawabku. Lalu kami masuk ke dalam rumah yang tertata rapi luar dalamnya ini. Begitu berada di dalam rumahnya, Bu Santi menutupkan pintu depan, lalu mendekatiku dari belakang sambil berkata, aku mulai jatuh hati padamu, Denis, ucapnya. Jatuh hati apa jatuh cinta? Tanyaku tanpa menoleh ke belakang. Ya sama aja dong, jatuh hati berarti jatuh cinta, ucapnya. Dalam keadaan masih sama-sama berdiri, aku berputar jadi demikian dengan Bu Santi. Dan tanpa keraguan lagi, kuberikan jawaban atas kata-kata cinta itu. Bu Santi pun membalasnya dengan bersemangat. Sekitaran 5 menit kemudian, Bu Santi berkata, silahkan duduk dulu ya, aku mau ganti baju dulu. Iya, Be, sahutku. Apa? Tanyanya. Iya, Be, jawabku. Denis, bahagianya aku mendengar kamu memanggilku Be, ucapnya. Kan kita harus saling membahagiakan satu sama lainnya, sahutku sambil tersenyum. Tanpa canggung lagi,
Bu Sinta pun bersikap menjuah layaknya pada pasangannya padaku. Kemudian masuk ke dalam Hummernya, meninggalkanku di ruang tamu. Aku pun duduk di sofa putih ruang tamu, sambil mengamati keadaan di sekitarku. Kelihatan sekali bahwa pemilik rumah ini seorang yang berpendidikan tinggi. Selera intelektualnya tampak dari penataan rumahnya, baik indoor maupun outdoornya. Agak lama aku menunggu di ruang tamu, namun akhirnya Bu Santi muncul juga, mengenakan datuar yang bikin aku terpana. "Mau minum apa Denis sayang?" tanyanya sambil tersenyum. "Gak usah ngerepotin babe," sahutku. "Tapi kalau ada sih, minta black coffee aja, tanpa gula," ucapku lagi. "Pahit dong kalau tanpa gula sih," sahutnya heran. "Kata para ahli, kopi itu akan bermanfaat tapi jangan pakai gula," ucapku. "Kok gitu ya? Sebentar aku bikinin kopinya dulu ya," ucapnya. "Iya babe," sahutku membuat Bu Santi mengering manjar, membuatku semakin gemes. Bu Santi pun masuk ke dalam untuk membuatkan pesananku. Beberapa saat kemudian, Bu Santi sudah muncul lagi, bersama seorang pembantu yang membawakan secangkir kopi panas dan 2 piring snack. Bu Santi pun duduk di sebelah kiriku, sambil berkata, "Silahkan diminum Yan." Mendengar kata yang terlontar dari mulut dosen cantik itu, jiwaku terasa berdenyut. Lalu kuteguk kopi yang masih mengepul itu seteguk. "Nih winep aja di sini ya," kata Bu Santi sambil memegang tangan kiriku. "Kalau kamu mau ngihuimet di sini, kita kan bisa semakin dekat nanti," ucapnya lagi. "Kalau KDR-nya di Hummer yang sama dengan Bu Santi sih, aku mau," ucapku. "Nah lo, sekarang manggil ibu lagi. Aku kan belum punya suami, apalagi punya anak. Masa sih dipanggil ibu terus?" ucapnya. "Biar bagaimana Bu Santi kan dosen tuh," ucapku. "Di kampus aku memang dosenmu, tapi di sini, aku ini wanita yang sudah jatuh cinta padamu sayang," ucapnya. Aku tersenyum. "Mau kan mihuinep di sini?" tanyanya. "Mau blip," jawabku. "Tadinya aku mau nyiapin Hummer lain untukmu, tapi ya sudah, sekarang aja kita ke Hummer yup sayang," ucap Bu Santi seraya menuntunku. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Bu Santi membawa cangkir kopi dan piring kecilnya sambil berkata, "Minuman dan snacknya dibawa ke Hummerku aja ya." "Iya," sahutku sambil membawa 2 piring berisi snack itu, lalu mengikuti langkah Bu Santi ke dalam Hummernya. Pada waktu berjalan itu, dari belakang Bu Santi, aku menyaksikan panorama nan sangat indah. Dan sebentar lagi semua itu akan aku dapatkan. Setibanya di dalam Hummer, kopi dan snack itu aku letakkan di atas meja kecil yang membatasi 2 buah sofa putih. Ketika Bu Santi masih berdiri, aku pun membisikinya, "Daun TDR-nya indah banget. Daun ini baru sekarang kupakai, tadinya malas makainya. Tapi untuk kamu, aku sengaja memakainya," ucapnya. "Kalau aku jadi tertarik karenanya, gimana?" tanyaku. "Laksanakan saja sayang, aku memang akan menyerahkannya padamu malam ini, kalau kamu mau," jawabnya. "Hah? Beneran nih?" tanyaku. "Beneran, aku memang sudah berjanji di dalam hati, akan menyerahkannya kepada lelaki yang kucintai dan mencintaiku," ucapnya. "Aku memang mencintaimu baik, tapi untuk menikah masih lama. Mungkin kalau usiaku sudah dekat-dekat 30, baru aku mau menikah," ucapku. "Menikah masih lama, tapi kalau menikah sih malam ini juga bisa kan?" tanya Bu Santi sambil mencubit perutku. "Iya sih, sekarang juga aku mau baik. Tapi bagaimana kalau sampai nanti ibu isi?" tanyaku. Bu Santi malah tersenyum. "Tadi aku beli dulu vitamin di apotekan. Nah sebenarnya, tadi aku sekalian beli pil itu," ucapnya. "Oh iya," seruku senang bukan kepalan. "Kamu serius babe?" tanyaku. "Iya Yan, tapi ada alasan kuat kenapa aku mau menyerahkannya padamu," ucapnya. "Apa tuh alasannya?" tanyaku. "Aku mau dijodohkan dengan lelaki yang membiayai kuliah S2-ku. Di satu sisi aku merasa berhutang budi padanya, tapi untuk dijadikan istrinya, alamak, usianya 2 kali usiaku Denis," ucapnya. 52 tahun, tanyaku. "Yah kira-kira segitulah, yang sangat menyedihkan. Aku hanya dijadikan istri ketiganya," ucapnya. "Wow, jangan mau dong babe, kalau merasa berhutang budi sih, bayar aja dengan duit senilai dengan biaya kuliah itu," ucapku.
Tapi sejak aku masih di SMP pun, dia sudah banyak memberi uang kepada orang tuaku secara rutin. Kalau semuanya dijumlahkan, pasti jatuhnya miliaran rupiah. Jelasnya, aku cuma terbengong mendengar curhatan Bu Santi itu. Karena itu, aku berjanji di dalam hati akan menyerahkannya kepada orang yang kucintai dan mencintaiku. Karena itu, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi kamu tidak usah memikirkan soal pernikahan segala. Aku sendiri pun belum ingin cepat-cepat bersuami. Banyak lagi yang Bu Santi katakan, tapi intinya sudah ku mengerti semua. Bahwa seandainya pun dia harus menikah dengan lelaki tua itu kelak, dia harus bersenang-senang dulu di masa mudanya denganku. Oke, apapun alasannya, yang pasti kita akan saling berbagi sekarang kan, ucapku. Iya sayang, kalau kita memang berjodoh, bisa saja kelak kita menjadi suami istri. Tapi kalau jodohku harus dengan lelaki tua itu, berarti dia hanya akan kebagian sisa-sisamu sayang, ucapnya. Lalu dengan penuh semangat, aku dan Bu Santi pun menghabiskan sisa malam itu hingga pagi menjelang. Aku sungguh tidak menyangka akan mendapatkan suguhan durian yang sedang masak di pohon dari Bu Santi, dosen yang selama ini menjadi idolaku. Oke kawan, aku tak lanjut dulu dengan Bu Santi ya. Dan kita lanjutkan kembali ceritaku esok hari. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa.